Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan sifat yang ke-14, yaitu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qadirun. Allah wajib qadir, yaitu Allah wajib bersifat berkuasa. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang berkuasa. Wajib Allah itu bersifat yang berkuasa. Mustahil Allah bersifat bukan yang berkuasa. Maka sifat qadirun ini sifat yang berkaitan atau bergandengan dengan sifat kudrat. Yang lalu kita sudah bahas Allah wajib bersifat
kudrat atau berkuasa. Allah wajib bersifat kuasa. Sifat kuasa ini sifat yang berkaitan dengan qadirun. Setiap sesuatu yang bersifat kudrat maka pasti pula dia bersifat qadirun. Karena keduanya ini bagi Allah Subhanahu wa taala, keduanya adalah perkara yang lazim. Seperti keadaan yang ada pada kita. Kalau seseorang itu menggunakan topi, maka orang itu akan disebut orang yang bertopi. Kalau orang itu berbaju putih, maka akan disebut orang yang berbaju putih. Ini kaitan, artinya dua sifat yang berkaitan. Tidak bisa seseorang disebut yang berbaju putih tapi dia enggak memakai baju. Tidak bisa disebut orang yang bertopi kecuali dia memakai topi. Ini dua perkara yang berkaitan. Dia mempunyai sifat qadir dan dia berkaitan dengan adanya sifat kudrat. Maka Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat kudrat dan wajib pula bersifat qadirun. Sedangkan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah hanya sifat qadiron saja. Allah tidak menyebutkan sifat kudrat pada Al-Qur'an. Tapi orang yang berakal akan bisa mengetahui setiap yang disebut dengan qadirun maka ya pasti bersifat kudrat. Tidak bisa ada qadirun tanpa adanya sifat kudrat. Ini kaitannya antara sifat dengan sebutannya. Sifat yang ada pada zatnya berkaitan dengan sebutan, sifat sebutan bagi dirinya. Kalau kita mau mengundang orang, kita melihat orang parasnya sifatnya ganteng, maka akan kita undang dia orang yang ganteng. Kalau kita lihat ada orang parasnya cantik, sifatnya cantik, maka dia akan dipanggil orang yang cantik. Jadi antara sifat dan panggilannya ini keduanya berkaitan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara sifat yang ada pada dirinya dan panggilan yang ada pada dirinya. Kalau ada masjid ini temboknya catnya putih, maka akan disebut masjid yang putih atau masjid putih. Tidak bisa ada sebutan masjid putih tapi catnya hitam, bisa? Catnya hitam semua tapi dipanggilnya masjid yang putih, bisa? Dia tidak bertopi tapi dipanggil orang yang bertopi, bisa? Dia tidak berbaju putih tapi diundang orang yang berbaju putih, bisa? Bisa. Jadi ini kaitan sifat yang ada pada zatnya berkaitan dengan sifat panggilannya.
atau sifat sebutannya. Maka dua sifat ini bagi Allah selalu bergandengan atau disebut namanya lazim. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lain seluruhnya. Muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Maka ini sifat sebutan bagi Allah yang berkaitan dengan sifat yang lainnya. Artinya disebut namanya sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah adalah keadaan yang ada pada Allah yang menuntut kepada adanya sifat yang ada pada dirinya Allah. Seseorang disebut alim. Ini orang alim. Sebutannya orang yang alim. Kenapa disebut orang yang alim? Karena ada sifat ilmu. Kalau nggak ada sifat ilmunya, nggak bisa dia bersifat disebut orang yang alim. Ini kaitan ilmu dan alim itu bergandengan gitu loh, nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin disebut alim kalau nggak ada ilmunya. Bisa disebut alim, bisa ini alim tapi nggak ada ilmunya, berarti alimnya itu nama bukan sifat gitu loh. Emang namanya alim gitu loh, orangnya bego tapi namanya ya nggak apa-apa lah, nama kan jadi doa. Mudah-mudahan disebut namain alim nanti gedenya jadi alim beneran. Tapi kalau alim itu menjadi sifat, maka alim itu tidak bisa terpisah dari ilmu. Jadi sifat alim tidak bisa terpisah dari sifat ilmu. Kalau mau disifati dengan sifat alim, harus disifati pula dengan sifat ilmu. Ini sifat yang kemudian wajib kita imani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang berkuasa. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat kuasa. Allah itu yang berkehendak. Kenapa? Karena Allah punya sifat kehendak pada dirinya, maka disebut yang berkehendak. Begitu pula pada seluruh sifat atau 7 sifat yang namanya sifat maknawiyah. Ini yang kita imani. Jadi sifat yang satu berkaitan sama sifat yang lain. Alim berkaitan sama adanya ilmu. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi dengan pendapatnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya orang Mu'tazilah. Jadi jangan sampai kita punya pendapat yang kemudian pendapat kita masuk ke golongan orang-orang Mu'tazilah. Nanti kita bisa dikeluarkan dari orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah, Allah itu Qadiron, yang berkuasa. Kenapa Allah yang berkuasa? Oh, Allah disebut yang berkuasa karena Allah menguasai langit bumi. Ini beda pendapat dengan kita ini. Kalau kita Allah yang berkuasa karena adanya sifat kudrat. Kalau bagi orang-orang Mu'tazilah, Allah itu disebut yang berkuasa karena Allah menguasai langit dan bumi. Kayaknya mau cocok ini. Tapi kalau kita jelaskan nanti ini pendapat yang salah gitu loh. Jokowi disebut yang menguasai Indonesia. Kenapa?
karena dia duduk sebagai presiden Indonesia. Nah, kalau dia sudah nggak duduk, masih menguasai nggak? Ya enggak. Nah, kalau Allah disebut yang menguasai karena Allah itu menciptakan langit bumi, pertanyaannya, lah sebelum langit bumi diciptakan Allah menguasai apa? Berarti Allah nggak menguasai apa-apa kalau begitu. Penguasaan Allah itu berarti baru. Setelah bikin langit, bikin bumi, baru Allah yang berkuasa. Ini pendapat yang salah. Pendapat ini menetapkan sifat berkuasa itu jadinya baru bagi Allah. Setelah bikin langit bumi, baru punya sifat yang berkuasa. Ini bukan pendapat kita. Kita berpendapat Allah disebut yang berkuasa itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Mau ada langit, mau ada bumi, Allah tetap disebut yang berkuasa, gitu. Kenapa? Karena adanya sifat kuasa, sifat mampu pada dirinya Allah. Allah mampu menciptakan, Allah mampu meniadakan. Maka sifat mampu itulah yang menjadi sebab Allah disebut yang berkuasa, gitu. Bukan gara-gara menciptakan langit bumi. Sebelum menciptakan langit bumi, Allah juga punya sifat berkuasa. Sifat kuasanya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka karena sifat kuasa itulah Allah disebut yang berkuasa. Ini yang harus kita yakini. Jadi jangan mengkaitkan sifat Allah dikaitkan dengan adanya alam semesta. Ini enggak begitu kita. Kita mengaitkan sifat Allah itu yang namanya qadiran berkaitan dengan adanya sifat qudrat. Begitupun muridan, sifat muridan berkaitan dengan adanya iradah. Allah itu zat yang menentukan. Allah itu zat yang mengatur segala sesuatu. Kenapa Allah yang mengatur segala sesuatu? Karena Allah punya sifat iradah, yang berkehendak. Karena ada sifat yang berkehendak, maka Allah bersifat yang bisa mengatur atau yang menghendaki segala sesuatu. Mau ada alamnya atau belum ada alamnya, tetap Allah disebut yang menguasai, tetap Allah disebut yang menghendaki segalanya. Begitupun Allah disebut alim. Allah itu alimun. Di Quran banyak sifat-sifat alim disebutkan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in alim. Alim di situ karena adanya sifat ilmu. Maka karena adanya sifat ilmu, maka Allah disebut alim. Begitu pula hayyan. Allah disebut yang maha hidup. Allah disebut yang maha hidup karena Allah punya sifat hidup, begitu. Nah, kalau pendapat Mu'tazilah bagaimana? Allah disebut yang maha hidup karena Allah menghidupkan kita. Ini padahal nggak ada hubungannya. Karena Allah menghidupkan manusia, menghidupkan hewan, maka Allah disebut yang maha hidup. Lah kaitannya apa? Lah sekarang pertanyaannya lah, kalau makhluk itu belum dihidupkan, Allah belum menciptakan langit, belum menciptakan bumi, belum ada malaikat, belum ada hewan, belum ada manusia, belum ada yang dihidupkan, apa Allah disebut yang maha hidup? Iya, disebut yang maha hidup. Apa sebabnya? Enggak ada sebabnya kalau begitu. Maka ini pendapat yang enggak kita pakai. Kita menggunakan pendapat Allah disebut yang maha hidup karena Allah
pada dirinya bersifat hidup. Jadi sifat hidup berkaitan sama dia disebut yang maha hidup. Sifat mendengar berkaitan disebut dia yang maha mendengar. Sifat melihat berkaitan dia disebut yang maha melihat. Sifat berbicara berkaitan dia disebut yang maha berbicara. Jadi sifat ini sifat ma'nawiyah berkaitan dengan adanya sifat ma'ani. Ini dua sifat yang nggak bisa dipisahkan. Makanya dalam sifat Allah yang kita ketahui, yang kita hafalkan, kita mengetahui Allah itu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Terus qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakalliman. Artinya ada 7 sifat ma'ani berkaitan dengan 7 sifat ma'nawiyah. Sifat yang ada pada dirinya Allah berkaitan dengan sifat sebutan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita yakini sebagai pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula sifat ini yang ada pada kita. Sifat ma'ani itu ada pula sifat itu pada kita. Ya. Seperti apa? Allah menciptakan kita punya sifat melihat. Allah menciptakan kita punya sifat mendengar. Allah menciptakan kita punya sifat berbicara. Allah menciptakan kita punya sifat ilmu. Allah menciptakan kita punya sifat berkehendak, berkeinginan. Allah menciptakan kita punya sifat kuasa. Kita punya tenaga, punya kemampuan. Ini sifat-sifat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adanya sifat-sifat ini berkaitan dengan adanya sebutan pada kita. Kalau kita oleh Allah diciptakan sifat kuasa, sifat mampu, bisa berjalan, bisa duduk, bisa berlari, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang Allah ciptakan itu pada kita. Artinya sifat mampu Allah ciptakan pada kita tenaga, maka kerjanya juga diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita kemampuan, maka Allah juga menciptakan kita kerja dengan kemampuan tersebut. Jadi kalau sifat kuasanya itu diciptakan, maka dia bekerja hingga disebut orang yang berkuasa juga diciptakan oleh Allah. Nah, bagi pendapatnya orang-orang di luar ahli sunnah, orang Mu'tazilah, dia mengatakan bahwa Allah menciptakan pada diri kita sifat mampu. Maka kemudian sifat mampu itulah yang menyebabkan kita bisa bekerja dengan sendirinya. Jadi kalau ada orang kok oleh Allah dikasih sifat mampu, maka lalu sifat mampu yang ada pada orang itu membuat orang itu bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Dia bebas berjalan, dia bebas duduk, dia bebas berlari, tanpa lagi diciptakan oleh Allah. Ini hati-hati nih. Kita ini sekarang bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa sholat, bisa. Maka kalau orang mau sholat, orang mau berjalan, orang mau duduk, maka dia perlu tenaga. Betul? Perlu nggak? Perlu nggak?
Kalau nggak ada tenaganya bisa duduk. Kalau nggak ada tenaganya bisa sholat. Bisa berdiri. Nah, Allah menciptakan untuk kita tenaga. Nih dengerin nih. Allah menciptakan untuk kita tenaga, dan Allah juga yang menciptakan kita untuk bisa berdiri. Allah menciptakan tenaga pada kita, dan Allah juga yang menciptakan kita bisa sholat. Allah menciptakan kita tenaga, dan Allah pula yang menciptakan saya bisa berlari. Jadi duanya diciptakan, dua-duanya nyambung gak nih? Jangan sampai seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah menciptakan kita punya tenaga, Allah menciptakan kita punya kemampuan, maka dengan tenaga itu menyebabkan kita bisa jalan sendiri, kita bisa kerja sendiri, bisa duduk sendiri, bisa sholat sendiri, tanpa diciptakan lagi oleh Allah. Ini pendapat yang salah, pendapat yang nggak boleh kita pakai. Artinya kita pakai pendapat yang sesuai dengan slogan kita yang disebutkan dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi zikirnya kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata, saya nggak punya daya, nggak punya upaya. Artinya walaupun saya dikasih tenaga oleh Allah, saya dikasih tenaga oleh Allah, saya dikasih kemampuan oleh Allah, tapi kalau kemampuan itu tidak dijadikan oleh Allah sholat, walaupun punya kemampuan, maka saya nggak akan sholat. Walaupun kamu punya tenaga, punya kemampuan, kalau Allah nggak bikin kamu berlari, kamu nggak akan berlari. Berapa banyak tetangga masjid ini yang punya tenaga? Coba, sekitar masjid ini lumpuh semua enggak? Punya tenaga, punya kemampuan. Kenapa enggak masuk ke masjid? Kenapa enggak sholat ke masjid? Padahal punya tenaga dia. Ini keyakinan kita. Jadi tenaganya dikasih oleh Allah, kemampuan bekerjanya pun dikasih oleh Allah. Bukan punya tenaga terus kerja sendiri, bukan. Kalau pendapatnya orang-orang itu Mu'tazilah, Allah hanya ngasih kita tenaga, terus dengan tenaga itu kita jalan sendiri semaunya kita, tanpa lagi diciptakan oleh Allah. Berarti kita seakan-akan diberi baterai oleh Allah, terus dilepas. Allah tidak lagi berurusan sama kita. Nih dikasih kekuatan, nah terserah kamu dah. Sama kayak jam. Jam itu sama tukang jam cukup dikasih baterai kayak tadi nih, pasang baterai. Setelah dipasang baterai, udah dilepas, biar jalan sendiri. Kita enggak demikian. Kita tidak pernah dilepaskan oleh Allah satu detik pun. Walaupun kita dikasih tenaga oleh Allah, dikasih kemampuan oleh Allah, tetap kerja kita yang menciptakannya Allah. Makanya rukun iman kita itu mengimani khairihi
wa syarrihi minallah. Segala kebaikan yang ada pada saya, segala keburukan yang terjadi, semuanya hakikatnya diciptakan oleh Allah. Ini iman Ahlus Sunnah harus begitu. Jangan imannya kayak orang Mu'tazilah, cukup Allah kasih tenaga, ya Allah berikan saya kekuatan ya Allah. Setelah dikasih kuat, kamu makan, minum obat kuat, terus jalan sendiri, kerja sendiri, lari sana, lari sini. Kayak semua kerja itu muncul dari dirinya. Ini kekeliruan. Itu bukan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat kita harus mengakui, ketika saya kok bisa sholat, sampai saya bisa salam, maka sholat saya itu atas pertolongan Allah. Walaupun saya sudah dikasih tenaga oleh Allah, maka tenaga itu tidak bisa membuat saya untuk sholat. Walaupun saya dikasih tenaga oleh Allah, tenaga itu tidak bisa membuat saya bisa berlari, berjalan, kecuali Allah menciptakan lagi saya lari, saya jalan, saya sholat, maka akan terjadi itu pada saya. Jadi pendapat kita Ahlus Sunnah, dua sifat ini pada kita dua-duanya diciptakan oleh Allah. Tenaganya diciptakan oleh Allah, kerjanya juga diciptakan oleh Allah. Ini Ahlus Sunnah ini. Kalau Mu'tazilah, tenaganya diciptakan oleh Allah, kerjanya kerja sendiri. Berarti Allah itu menciptakan manusia, kemudian memberikan mereka tenaga, terus Allah melepaskan mereka, terserahlah kamu mau ngapain aja. Nanti akhirnya tinggal saya menilai mana yang baik, mana yang buruk. Itu jangan sampai kita iman seperti itu. Keadaan kita sekarang, apapun yang kita kerjakan, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ingat, maka semua itu diciptakan oleh Allah. Jangan melepaskan keyakinan ini. Jangan sampai kita meyakini Allah tidak berurusan sama kerja saya. Orang itu mau jalan, mau duduk, mau tidur, mau sholat, terserah dia, Allah enggak berurusan. Oh, ini bukan pendapat kita. Jadi kita ini punya pendapat segala yang ada pada kita, baik itu sifatnya ataupun kerjanya, dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ilmu, Allah menciptakan saya ilmu, maka saya bisa disebut orang yang pinter, bisa jadi orang yang jenius, juga diciptakan oleh Allah. Saya dikasih keinginan oleh Allah, maka yang saya inginkan apa saja itu pun diciptakan oleh Allah. Orang punya keinginan untuk daftar jadi ketua atau presiden. Ini kan mau pemilihan nih 2000 berapa? 20 berapa? 25. Nah, udah mau ada pemilihan presiden. Kira-kira yang ingin jadi presiden ada enggak? Banyak. Banyak. Kamu pengen juga? Pengen. Daftar nggak masalah, tukang kayu aja jadi presiden nggak masalah, kamu nggak usah minder, tenang aja, yang penting ada yang dukung. Lah, keinginan jadi presiden itu bukan muncul sendiri, bukan. Allah memberi kita keinginan, dan yang kita inginkan pun dimunculkan oleh Allah. Buktinya kamu yang di sini nggak punya keinginan jadi presiden ya, walaupun tahu akan ada pencalonan, tapi kamu nggak ngimpi kan, saya pingin jadi presiden, kamu nggak ngimpi kan. Berarti
Kamu diberi keinginan, tapi nggak diciptakan jadi orang yang pingin jadi presiden. Ada orang yang diciptakan oleh Allah punya keinginan dan diciptakan pula keinginannya untuk jadi presiden. Jadi dua-duanya bagi kita diciptakan oleh Allah. Kehendaknya diciptakan dan yang kita pilih untuk kita inginkan itu pun diciptakan oleh Allah. Makanya orang itu jodohnya masing-masing. Ada cewek yang begini, ada yang begini, ada si A, si B, si C. Makanya ada yang jelek ya laku, yang cantik ya laku, jelek banget ya laku, cantik banget ya. Kenapa? Karena Allah yang meletakkan keinginan di hati kita gitu loh. Yang mukanya pas-pasan, ya ketemu sama yang wajahnya pas-pasan. Ini cocok namanya. Allah menjadikan kita punya keinginan, saya mau kawin sama si Anu. Tapi yang ganteng banget, suruh milih pasangan kamu, ogah kata dia. Kenapa kok nggak mau? Karena nggak diletakkan keinginan oleh Allah. Jadi jangan dianggap bahwa yang saya inginkan itu ya saya atur sendiri. Jangan kamu kira orang jadi petani itu keinginannya sendiri. Jangan dikira. Sebab saya tanya, kamu kalau dikasih pilihan kerja, mau nggak kerja jadi petani? Tiap hari macul aja kerjaannya, mau? Mau? Banyak petani yang dari kampung hijrah ke kota. Kenapa? Capek jadi petani. Ya, kamu kalau dikasih pilihan mau nggak kerja jadi tukang jahit? Mau? Enggak, Beb. Lah, kenapa kok masih ada yang mau bertani? Kenapa kok masih ada yang mau jadi tukang jahit? Karena keinginan itu diciptakan oleh Allah pada hatinya seseorang. Pada kamu nggak diciptakan, kamu diberi oleh Allah keinginan yang lainnya untuk jadi presiden ya. Kalau pengen jadi petani semua kan repot. Ya ada yang pengen jadi presiden, pengen jadi dokter, jadi insinyur, hingga manusia walaupun punya keinginan, kelihatannya bisa milih macam-macam, tapi yang dipilih itu Allah yang menentukannya. Nanti kamu akan jadinya dokter, kamu akan jadinya insinyur, kamu akan presiden, kamu petani, kamu walaupun waktu kecil saya ya pengen cita-citanya jadi ini. Ya. Waktu kecil saya pengen jadi pilot. Waktu kecil saya pengen jadi dokter. Ya. Ini keinginan, tapi yang kemudian terjadi itu diciptakan oleh Allah, bukan muncul sendiri dari keinginan kita. Berarti dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ini imannya orang-orang ahli sunnah kepada Allah harus demikian. Jangan sampai kita meyakini bahwa profesi manusia itu atas pilihannya sendiri, Allah nggak ikut-ikut. Oh, ini pendapat yang salah. Kita nggak pakai pendapat yang seperti itu. Kita pakai pendapat bahwa semua yang menjadi pilihannya manusia itu pada hakikatnya keinginan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kehendaknya diciptakan, kerjanya pun diciptakan, mampunya diciptakan, kerjanya pun diciptakan. Sama begitu pula kita, Allah kasih kita sifat hidup. Allah kasih kita sifat hidup. Maka dengan hidup itu kita disebut orang yang hidup. Sampai kapan orang yang hidup itu? Ya sampai nanti Allah mengambil kembali sifat hidup itu.
Bukan Allah kasih kita sifat hidup terus kita hidup sendiri semau kita. Oh, enggak begitu. Sifat hidupnya dikasih oleh Allah, kita menjadi orang yang hidup pun itu diciptakan lagi oleh Allah. Allah kasih kita mata. Mata untuk apa? Mata untuk apa? Melihat. Yang akan kita lihat pun diciptakan oleh Allah. Kadang ada orang lagi jalan kesandung. Kenapa itu? Ada matanya enggak? Hah? Kalau kamu lagi pacaran, jalan sama pacar kamu kesandung, kamu gendong-gendong, kesian, Masya Allah. Begitu punya anak 2, jalan bareng kesandung, bunyinya macam-macam, matanya kemana? Masa nggak lihat gede banget begitu? Tandanya apa? Matanya diciptakan, kerjanya pun diciptakan oleh Allah. Jangan dianggap saya itu punya mata bebas melihat apa saja sendiri, enggak. Buktinya saya nggak bisa lihat ke bawah tanah. Buktinya saya nggak bisa lihat yang di dalam hatinya orang. Saya nggak bisa lihat yang di atasnya langit. Saya nggak bisa lihat yang di belakangnya tembok. Saya nggak bisa lihat. Karena melihatnya diciptakan, yang dilihat pun nanti Allah yang menciptakannya. Nah, bagi pendapatnya Mu'tazilah enggak, Allah menciptakan kita melihat dan kita bebas mau lihat apa saja terserah kita. Ini bukan pendapat kita. Hati-hati nih, ada sedikit perbedaan. Kalau kita Ahlussunnah mengakui dua-duanya diciptakan, sifatnya diciptakan, kerjanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kelihatannya kita itu milih sendiri, tapi secara hakikat kita harus mengakui itu ditolong oleh Allah. Jangan pernah lepas mengakui pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak begini, kamu diberikan sifat oleh Allah bisa berbicara. Bisa? Bisa nggak? Bisa berbicara. Nanti yang akan kamu bicarakan apa? Allah yang menciptakannya lagi. Bukan, oh saya bisa bicara, setelah saya bisa bicara, terserah saya mau ngomong apa. Allah nggak ikut-ikut lagi. Oh, nggak begitu. Kalau begitu kamu mengingkari nanti ada salah satu takdir yang kamu anggap itu tidak diciptakan oleh Allah. Makanya ada orang pinter, sekolahnya tinggi, sampai punya gelar yang banyak, ada S1, ada S2, ada S3, ada insinyur, tapi ngelamar kerja nggak dapet. Coba masuk ke sono nggak diterima, sini nggak diterima. Ada orang yang ya pas-pasan ilmunya, kerjanya malah diterima di sana, terima di sini. Kenapa? Karena ilmu itu nggak membuat kamu disebut orang yang, tapi Allah yang menciptakannya. Ilmunya Allah yang menciptakan, kamu disebut orang yang berilmu, itu juga diciptakan oleh Allah. Ini i'tiqad kita harus kita kembalikan kepada makna yang menjadi keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ini pelajaran penting. Artinya ini menjadi ciri mana yang asli Ahlussunnah dan mana yang bukan Ahlussunnah. Banyak orang hanya mengetahui cirinya Ahlussunnah itu yang seperti apa? Yang baca maulid, yang baca tahlil, yang ada lambangnya NU. Itu bukan cirinya Ahlussunnah, itu pakaiannya Ahlussunnah. Nah, pakaian itu bisa dicopot, bisa dipakai. Yang cirinya Ahlussunnah apa? Ini akidah.
Ini prinsip keimanan. Kalau kamu nggak punya prinsip keimanan seperti ini, kamu nggak dihitung sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Gitu loh. Jangan diukur pakai tahlil. Oh, kalau tahlil berarti ahlus sunnah. Kalau nggak tahlil, ahli kafir gitu. Nggak bisa begitu. Jadi jangan ukurannya ahlus sunnah pakai pakaian, jangan. Polisi itu pakaiannya apa? Ya pokoknya ya pakai coklat polisi. Kalau pas copot baju, bukan polisi berarti. Ya polisi, polisi itu urusannya dia punya keanggotaan, dia punya mau copot baju, mau telanjang, mau mandi tetap polisi. Polisi lagi mandi gitu kan masa? Ya. Ya, jadi ini cirinya ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai salah membuat alamat, salah membuat ciri. Banyak orang nggak ngaji ini sekarang salah membuat ciri ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk isya, kita dengar adzan sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya
حي على سيدنا محمد الوسيط الفضيلة وشرف ودرجة العلية الرفيع وبنت المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi sifat qadiran berkaitan sama sifat kudrat, sifat muridan berkaitan sama sifat iradat, sifat aliman berkaitan sama sifat ilmu, sifat hayyan berkaitan sama sifat hayat, sifat sami'an berkaitan sama sifat sama, sifat basiron berkaitan sama sifat basor, sifat mutakaliman berkaitan sama sifat kalam. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata Habib Utsman bin Yahya, sepatutnya bagi seorang mukmin yang meyakini Allah itu qadiran, Allah itu yang menguasai, Allah yang berkuasa, karena Allah mampu menciptakan segala sesuatu, maka seharusnya orang mukmin yang meyakini adanya sifat itu pada Allah memperbanyak rasa takutnya kepada Allah yang maha kuasa. Jangan sok, jangan mengandalkan diri, jangan menggantungkan pada manusia, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu memohon banyaknya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukuplah pertolongan Allah saja. Jangan di hati kita mengandalkan yang lain selain Allah. Kita kan seringkali mengandalkan selain Allah. Maka kalau kita menyadari, meyakini Allah itu qadiran, kita tidak akan mengandalkan yang selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita asal punya masalah sedikit, ingatnya sama manusia dekengan kita.
Kita punya masalah dikit, ada si Anu, tenang aja. Ada masalah dikit, ada si Anu, tenang aja. Hati kita terkait sama selain Allah. Padahal hanya Allah yang qadiron. Tidak boleh hati kita dikaitkan, kita bergantung, punya harapan kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ucapan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kadang prakteknya enggak begitu. Kadang kita menggantungkan hati kita pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Kalau digambarkan begini gambarannya, ini gambarannya. Kamu punya 10, kamu punya kawan 10 menteri. Enak enggak? Kamu punya kawan 10 orang menteri. Enak apa enggak? Menteri, enak. Sama kamu punya kawan 1 presiden, cukup mana? Cukup mana? Cukup 1. Maka kita katakan hasbunallah, cukuplah Allah yang menolong saya. Kenapa? Dia qadiron. Jangan gantungkan hati kita sama yang kecil-kecil ini. Nah, kita sering kali lepas dari ini. Kita menganggap si Anu bisa begini menolong saya, si Anu bisa menolong saya sini. Orang yang meyakini Allah qadiran tidak akan menggantungkan segalanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya Allah. Kenapa? Dialah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Ini yang harus menjadi dasar keimanan kita dalam mengimani sifat qadiran bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah punya sifat muridan. Maka orang yang mengetahui sifat ini hendaklah dia memperbanyak permohonan doanya kepada Allah, karena Allah yang mampu menghendaki segalanya. Hendaklah dia mengharapkan kepada Allah karunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dijauhkan dari segala bencana, segala bala, segala musibah. Kenapa? Allah yang menentukan, Allah yang maha menghendaki siapa yang akan sakit corona, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan kaya, yang akan miskin, yang akan sehat. Allah yang menentukannya. Jangan gantungkan hati kita, kalau ada si Anu saya pasti bisa jadi presiden. Kalau ada si Anu saya pasti bisa jadi RT. Kalau ada si Anu saya bisa jadi. Yang menentukan, yang maha menentukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gantungkan hati kita pada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifat aliman, Allah maha mengetahui. Maka orang yang mengetahui sifat ini pada Allah, senantiasa ia memohon pertolongan Allah untuk segera, untuk bisa menjadikan dirinya pertolongan dalam setiap keadaannya. Memohon dipelihara oleh Allah dari segala macam kesusahan, kebimbangan, keresahan, kegalauan, karena Allah maha mengetahui mana yang baik untuk kita dan mana yang enggak baik untuk kita. Jangan andalkan diri kita sendiri. Saya ingin ini, pasti ini akan baik untuk saya. Saya ingin jadi ini pasti baik untuk saya. Kita enggak ngerti mana yang baik untuk kita dan mana yang enggak baik untuk kita, kecuali pengetahuan itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tahu, yang sadar Allah itu aliman, yang maha mengetahui, hendaklah senantiasa bersandar pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua sifat-sifat ini mengandung nilai hikmah kalau kita imani. Jadi ini bukan hanya hafal-hafalan, wujud, qidam, baqa, qadiran, muridan, aliman. Bukan cuma hafal-hafalan, tapi setiap sifatnya harus kita resapi dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki semua sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hati kita senantiasa ditambahkan iman kepada Allah. Hati kita oleh Allah dikaitkan untuk cinta terus kepada Allah, tidak bergantung kepada selainnya Allah. Allah jadikan keselamatan untuk kita, keamanan untuk kita, pemeliharaan untuk kita di dunia sampai nanti di akhirat kita selamat menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا أوراتي وآمن روآتي ربي ومولودنا والآل والإخوان حلاني وكل ذي محبة جيرة وصحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا موجودا منان بالمصطفى رسولي صلى عليه أنت الحبي عداد تخصيص صحبي بالبدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.